Oke, jadi setelah tadi bahas basic dokumennya, gue sekarang bakal bahas masuk ke R-nya. Jadi sebelumnya gue tuh tadi udah bikin video kan. Terus ternyata pas gue denger audionya nggak terlalu bagus. Jadi kalau yang ini suaranya juga nggak terlalu jelas, maaf-maaf aja gitu. Sekarang gue bakal bahas bahasa pemrograman R-nya gitu. Yang pertama, di sini gue nge-load library. Oh ya, di sini gue ngejelasinnya acak ya, maksudnya nggak sesuai kurikulum. Maksudnya kayak, yang pertama lo harus belajar ini. Gue bakal bahas kalau emang di sini gue pakai gitu. Nah, yang pertama adalah library. Library itu dia adalah eh kayak sesuai namanya, perpustakaan yang isinya tuh adalah fungsi-fungsi yang kalau nggak ada dia, bahasa pemrograman aslinya itu nggak bisa jalan, nggak bisa ngelakuin hal tersebut. Contoh di sini ada library readxl. Nah, terus yang kedua ada library ggplot2. Tapi sebelum lu ngejalanin itu, lu harus install packages, nah terus readxl. Nah, di sini lu pasin di konsol, lu tulis ini, terus lu enter. Ini karena gue udah install, gue nggak. Lu ngelakuin itu di readxl sama ggplot2. Nanti dia bakal download sendiri. Nah, terus yang kedua, eh, setelah gue udah panggil library readxl, di sini gue pakai function read underscore excel buat ngebaca file Excel ya. Nah, di sini gini, lo harus perhatiin ya, karena eh, file RMD sama file datanya udah gue taruh di folder yang sama, maka gue bisa langsung nulis ini, nulis nama file datanya. Tapi kalau misalkan ya, datanya itu ini file RMD-nya, terus datanya itu harus keluar satu folder terus masuk ke folder lain gitu misal. Contoh gue taruh di output gitu. Nah, maka ini kalau nggak salah ya, lo ketik begini. Nah, ini artinya eh, karena lu nulis di file RMD yang ada di folder dataset, maka gini. Titik dua artinya lu keluar dulu satu folder, set, lu keluar, terus slash output, masuk ke output, slash data PSD. Nah, baru datanya. Itu kalau datanya ada di folder lain. Nah, kalau udah lu baca, ini lu udah bisa nge-load file Excel-nya kan. Lu simpan filenya itu di objek dengan tanda kurang dari sama strip atau tanda panah tapi ke kiri gitu. Nah, ini artinya kita ngisi kita bikin objek data underscore PSD yang isinya adalah read Excel gitu. Setelah itu di sini gue ngasih tahu kalau gue di sini bakal mengubah kolom dan mengambil sampel data. Nah, di sini gue itu mengubah column names-nya. Jadi kalau lo gini, kalau lo panggil column names itu adalah function untuk ngecek eh, nama-nama kolom yang ada di sebuah data. Oh iya, kalau di entah Python, entah eh, R, itu table kayak gini, itu namanya data frame. Ini namanya data frame. Jadi di sini itu hmm, gue ngambil nama-nama kolom di data frame data underscore PSD yang isinya adalah file Excel-nya tadi kan. Data underscore PSD. Gue jalanin. Nah di sini eh, karena gue udah ngubah, jadi namanya begini. Nah kalau belum diubah, contoh gue komen dulu.
Lah, iya. Kalau eh, kalau ini nggak ada nih, misal gini deh. Wah, ya udahlah. Aslinya sebelum gue ganti itu tuh dia namanya adalah nama-nama yang kayak gini nih. Ini kan sebenarnya bukan nama kolom. Ya, ini nama kolom, cuma kayak jadi nggak bagus kalau misalkan nama kolomnya adalah eh, masih pertanyaan dari kuesioner. Maka gue ganti namanya gitu. Jadi timestamp, NPM, jenis kelamin, prodi, jalur masuk, dan lain-lain. Gue ganti. Nah, setelah gue ganti, di sini tuh gue nampilin 5 data teratas. Di sini itu maksudnya gini, function head itu artinya gue mau ngambil data dari atas gitu. Eh, data head itu tuh nerima dua argumen. Argumen itu adalah apa yang kita kasih ke function tersebut untuk diolah. Nah, yang pertama adalah datanya, yang kedua seberapa banyak. Nah, di sini data yang mau gue ambil adalah data underscore PSD kan. Nah, terus sebanyak 5 baris. Nah, yang ini artinya apa? Yang ini tuh kalau nggak salah namanya indexing. Indexing kalau di data frame contohnya kayak gini, data PSD, baris, koma kolom. Nah, gitu kan. Artinya kalau di sini, kan baris di sini gue pasangin. Gue nggak bilang gue mau ngambil berapa baris. Gue nggak bilang gue mau ngambil baris keberapa, gitu. Kalau gue 5, artinya gue mau ngambil baris kelima, bukan 5 baris gitu, enggak. Gue mau ngambil baris kelima, gitu. Tapi di sini gue pasangin, artinya gue mau ngambil semua baris yang ada. Gitu. Nah, kalau di sini, 2.25 itu bakal ngegenerate 2, 3, 4, 5. Dia bakal ngegenerate angka ini. Yang artinya lu bakal ngambil kolom kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kedua, ketiga, keempat, dan kelima. NPM jenis kelamin, program studi, dan jalur masuk. Nih, kan? Nah, ini. Di sini NPM jenis kelamin, prodi, jalur masuk. Gua nampilin 5 data pertama dengan kolom-kolom yang udah gue tentuin gitu. Kenapa gue nggak nampilin semua kolom? Karena banyak banget kolomnya jadi nggak bakal muat. Nah, setelah itu ini udah tentang hack data. Nah, di sini karena ketentuannya lu cuma mau ngolah data 80% sampel, sampel kan sampel acak ya. Jadi di sini kita bakal pakai eh, function namanya sampel gitu. Gini, gua bakal bahas function sampel. Function sampel menerima dua argumen. Yang pertama eh, adalah kumpulan angka, terus seberapa banyak yang mau diambil gitu. Contoh, sampel 1 sampai 100. Nah, ini kan tadi gue udah jelasin. Dia tuh kalau ada titik dua dan kiri kanannya adalah sebuah angka numerik, maka dia bakal ngegenerate dari angka tersebut, dari angka yang sebelah kiri sampai angka sebelah kanan. Ini berarti bakal ngegenerate angka 1 sampai 100. Gitu, dia kumpulan angka dan kita mau ngambil 50 eh, angka dari angka 1 sampai angka 100 secara acak. Contoh, di sini gue jalanin. Nah, 56, 63, 15, 71, 51 gitu. Yang artinya gue udah berhasil ngambil 50 angka acak yang range-nya dari 1 sampai 100. Nah, terus
fungsi ini untuk apa? Set sheet. Set sheet itu adalah kayak apa ya? Istilahnya ah, istilahnya kayak template gitu. Template 1 2 3 ini bisa diisi apa aja. Kayak lu bebas, tapi tulisnya 1 2 3. Ini itu tuh gini. Contoh ya. Kalau ini gue jalanin. Nah, dia itu di baris kode yang sama. Kalau dijalanin 2 kali, dia tuh bakal nampilin sampel yang berbeda gitu. Gue nggak mau hal itu terjadi setiap kali gue ngejalanin kodenya, berarti gue bakal ini dong, bakal punya data yang berbeda, bakal beda-beda grafiknya nanti gitu. Akhirnya gue set sheet 1 2 3. Nah, coba kalau sheetnya 1 2 3, dia tuh bakal ngambil data 31 79 51 14. Nah, kalau misalkan gue jalanin lagi, nah dia tuh bakal sama lagi kan, 31 79 51 14 gitu. Jadi kalau misalkan lo pakai sampel, eh, sheet ini bakal jadi template gitu intinya. Nah, setelah itu eh, ini gue bikin objek namanya objek n yang isinya adalah nRow. Function nRow itu menerima argumen sebuah data yang dia eh, mengembalikan nilai banyaknya baris dari data tersebut gitu. Contoh di sini ada data underscore PSD yang nilainya itu kalau lo tahu ini ada sebanyak 155 data. Maka nilai n di sini adalah 155. Nah, habis itu sample size gue mau eh, ukuran sampelnya berapa? Kan dia 80%, berarti 80% dari 155. Di sini berarti nyimpan angka 124 di around. Round ini buat jaga-jaga aja. Kalau misal eh, hasil dari 0,8 dikali banyaknya sebuah baris data adalah sebuah desimal gitu. Jadi dia tuh dibuletin. Nah, sebenarnya bukan dibuletin, dipersempit aja komanya. Angka di belakang komanya itu disedikitin. Nah, sample index itu adalah kumpulan angka-angka yang tadi. Kayak gini, kayak gini. Ya, berarti sampel index ini menyimpan data ini. Kayak 31 dia nyimpan kumpulan angka. Nah, ini yang tadi gue jelasin. Gue membuat objek baru yang objek baru itu diambil dari data underscore PSI. Ini kan sebuah data frame. Dia punya baris, koma kolom. Gue mau ngambil baris yang ini aja dong. Gue mau ngambil baris ini aja dong. Baris segini dia ambil, kolomnya dikosongin karena dia mau ngambil semua kolom gitu. Semoga lo paham. Gitu. Jadi dia ngambil data PSD sesuai angka yang udah di generate sama function sample, dan itu bikin eh, data yang bakal kita olah nanti adalah 80% data acak gitu. DF PSD. Ini nama objek barunya. Maka ke depannya untuk visualisasi data, terus eksplorisasi datanya, kita bakal pakai objek DF PSD, nggak lagi pakai data yang data PSD. Nah, ini uh, buat ngecek aja kayak before dan after dari baris data sebelum sampel acaknya diambil sama sesudah sampel acaknya diambil. Ini 155 sampai 124. Terus data yang diambil 80% sampel acak dari keseluruhan data. Sebelumnya 155,
sampai sekarang 124. Nah terus, kok salah dulu? Nah yang kedua, gue ngelakuin pengolahan dan visualisasi data.